Halo semuanya, saya Hendra Fatan dan sekarang saya ada di Tunas Toyota Hayamburuk Jakarta. Dan sebelah saya ini adalah Toyota Agya yang versi terbaru tapi tipe terendah alias tipe E. Seperti apa? Kita simak videonya. Jadi samping saya ini adalah Toyota Agya yang versi terbaru ya. Jadi Agya sekarang memasuki generasi keduanya sejak awal 2023. Dan di samping saya ini adalah sebuah tipe Agya sangat spesial ya. Karena ini adalah tipe terendah alias tipe E yang hanya sistem transmisi manual saja. Kenapa saya bilang istimewa dan spesial? Karena sebenarnya secara populasi tipe Agya yang tipe E ini memang sangat langka sekali, bahkan saya bilang hampir nggak pernah kelihatan di jalan gitu ya. Biasanya kalau jalan itu selalu yang kalau nggak tipe G ataupun kadang-kadang suka sekali itu yang tipe GR Sport. Tapi kalau yang tipe E ini dia boleh dibilang baru pertama kali saya ada langsung mobil ini di dealer Toyota Hayamburuk ya, seperti itu. Nah, kenapa memang unit itu jarang sekali ada yang tipe ini? Karena memang Agya tipe ini hanya dijual secara spot order. Nah, boleh itu apa itu spot order? Jadi spot order itu intinya adalah kita bisa beli mobil ini dengan cara memesan terlebih dahulu. Nanti pihak Toyota akan menyediakan stok ini untuk berikan khusus kepada yang sudah memesan mobil tersebut, seperti itu. Terus konsekuensinya adalah untuk yang beli spot order itu dia indeks itu bisa lebih lama dibandingkan yang standar. Kalaupun yang standar kan biasa kan paling lama mungkin 1 bulan ya kalau yang cukup cepet gitu. Tapi kalau ini bisa 3 bulan seperti itu. Nah, lamanya indeks ini disebabkan karena dia tipe ini, ya khususnya Agya tipe ini bukan menjadi prioritas untuk penjualan maupun produksi dari Toyota tersebut. Mereka lebih prioritas untuk yang Agya itu yang tipe G ya kan. Nah, selain Agya tipe E, dia juga ada yang spot order dulu kayak misalkan Avanza yang tipe G TSS, terus juga Fortuner tipe G, sampai kelas high end kayak GR Sport, kayak GR Supra sama Land Cruiser ataupun mobil listrik bisa 4X gitu. Eksterior dari Toyota Agya tipe E ini bisa dikatakan sebenarnya dari sepintas itu nggak begitu jauh sama yang tipe G ya kan, terutama di bagian tampilan depannya itu dia sudah menggunakan lampu depan berteknologi LED multireflektor, jadi nggak ada perbedaan antara tipe E sama tipe G. Terus juga di sini sudah menggunakan sepasang DRL juga. Tuh situ ada DRL yang bentuknya vertikal begitu, dan di bagian papan depannya dia sudah menggunakan grill chrome yang terkesan mewah dan juga modern. Nah, tapi untuk menegaskan bahwa tipe terendah ini pelek ya sudah kaleng, jadi memang kalau tipe G sudah menggunakan alloy, tapi kalau yang ini masih menggunakan pelek kaleng. Tapi tenang aja, setiap pembelian Agya tipe E ini sudah mendapatkan pelek top. Nah, jadi nanti kita kasih lihat seperti apa desainnya. Tadi desainnya itu kelihatan modern banget ya, modern banget. Jadi kelihatannya itu nggak terlalu cheap banget ya untuk sebuah tipe termurah seperti itu. Juga di sini sudah mendapatkan talang air atau sun visor. Terus juga di spionnya belum ada lampu sen. Dan di belakang sana kita lihat lagi. Di belakang sini, ini kelihatannya dia nggak punya rear wiper atau wiper belakang seperti di Agya tipe G sana. Terus juga di sini antenanya masih short pole, belum yang model sirip hiu begitu. Dan di bawah sini sudah ada bumper itu sudah ada 2 buah sensor parkir untuk kenyamanan saat parkir begitu ya. Dan di bagian pintu belakang ini sudah ada emblem Astra Toyota dan Agya yang mencerminkan bahwanya sebuah SCGC, karena memang secara mobil kan status masuk SCGC kan, seperti itu. Oh ya, kebetulan unit yang kita review ini memang unitnya tuh nggak warna ngejreng banget ya, ini kebetulan warna orange seperti ini. Dan memang kalau dibandingkan kayak Agya kebanyakan jalan tuh memang orange itu nggak begitu banyak ya, kebanyakan yang beli itu kalau nggak kayak warna putih, hitam, silver, ataupun kayak merah gitu kayak sebelah sana kan. Kalau orange ini penuh jarang ya, apalagi yang tipe S seperti ini gitu. Nah, soal bagasi mungkin kita nggak akan buka bagasi seperti apa, kecuali kita tambahin dopnya tuh seperti ini. Jadi kayak gini desain dop dari Toyota Agya, di belakangnya kan seperti itu. Tapi memang kurang lebih sama aja seperti saudara Daihatsu Ayla, karena ya memang masih satu basis gitu ya, jadi nggak terlalu banyak yang bisa dikomen dari bagasinya seperti itu. Yuk kita masuk ke interiornya. Saya masuk di interior dari Toyota Agya tipe E, dan bisa dikatakan walaupun dia secara ini tipe terendah, tapi nggak kelihatan murahan, terutama di bagian ada ornamen silver di bagian setir, dan juga di bagian tengah dashboard ya kan, mencerminkan kesan yang mewah dan dinamis gitu. Nggak kelihatan bahwa ini adalah sebuah Agya yang tipe terendah seperti itu. Dan juga mengenai fitur sebenarnya nggak beda jauh sama Agya yang tipe G ya kan. Contohnya di bagian panel instrumen dia masih sama aja gitu kan, masih full analog dan dilengkapi dengan MID yang warna amber seperti ini, dan informasi cukup lengkap, ada buat konsumsi BBM, ada jam,
odometer berapa, dan juga posisi di mana kelihatan ada indikator pintu kebuka gitu. Terus juga di sini di bagian tengah sini ada head unit dengan ukuran sudah touchscreen ya, sudah dengan ukuran 7 inci. Memang belum ada auto maupun Apple CarPlay, tapi setidaknya dia sudah ada radio, ada M Toyota, tiling segala macam, USB, jam Bluetooth, fitur-fitur basic sudah ada di sini. Nah, lanjut di bagian sini, di bagian AC. Nah, ini kelihatan bedanya sama yang tipe G. Karena kalau tipe G itu sudah menggunakan AC digital, sedangkan yang tipe E ini dia masih menggunakan manual, ya kan, full manual semuanya. Kayak dia cuma ada buat pengatur kecepatan angin sama suhu, sama buat defroster, buat masuk udara dari luar seperti itu. Nah, terus di bagian bawah sini dia ada dua buah cup holder, ada power outlet, dan ini ada transmisi manual. Jadi khusus tipe E ini dia hanya tersedia transmisi manual 5 speed saja seperti ini. Sedangkan yang tipe G itu dia ada opsi yang transmisi otomatis CVT juga. Nah, terus juga di bagian sini masih ada rem tangan yang masih konvensional, tentu saja. Di sini jok ya, ini sangat istimewa karena memang ini yang benar-benar bikin AG tipe ini nggak beda jauh-jauh sama tipe G, karena dia joknya ini bukan model yang pocong gitu ya, melainkan dia dengan jok dengan yang cukup proper dan headrestnya sudah terpisah, sehingga akan jauh lebih praktis bagi mereka yang terutama postur badannya tinggi seperti begitu. Dan di sini sudah ada fitur tambahan APAR, karena ini memang sudah merupakan standar dari pemerintah gitu, bahwa semua mobil baru harus dilengkapi dengan APAR seperti itu. Nah, walaupun juga mengenai fitur safety, ini juga sama sekali nggak dikurangin. Karena untuk AG tipe ini, dia sudah dilengkapi dengan dua buah airbag. Satu di sini dan satu di sebelah kiri buat penumpang depan. Juga ada ABS, EBD, juga ada stability control, dan hill assist. Itu masih sama saja, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Terus saya sekarang masuk di jok baris kedua dari Toyota Agya yang tipe E. Jadi memang secara legroom untuk posisi saya ini masih tergolong cukup oke. Masih kurang lebih sejengkal ya lebar dari legroom ini. Dan untuk headroom dia memang kayaknya kalau dibandingkan AG yang terdahulu itu memang agak sedikit penurunan, karena dia kan modelnya dia kan agak menurun ke bawah gitu, sehingga untuk badan saya mungkin 160 cm gitu ya, ini mungkin udah segini gitu, jadi kayak agak sampai gitu secara headroom atau ruang kepala gitu kan. Tapi kalau jok ini tergolong cukup empuk gitu, apalagi dia juga ada 3 buah headrest yang memberikan rasa safety yang lebih baik, dan juga ditambah dengan seatbelt. Nah, ada di sini ada seatbelt bagian tengah nih yang lagi kepasang, ini buat seatbelt buat penumpang tengah di jok baris keduanya seperti itu. Terus juga di sini secara kepraktisan juga cukup oke. Di sini udah ada 2 buah kantong jok, dan di sini di tengah sini ada 1 buah cup holder. Dan di tengah sini ada lampu kabin. Dan tadi Bapak bilang mengenai power window, di bagian tempat saat dan di bagian driver itu dia sudah auto gitu kan, auto untuk bukanya. Tapi kalau buat tutup lagi ya masih nggak auto begitu. Ini perbedaan antara Daihatsu Ayla maupun Toyota Agya ada di bagian mesinnya. Kalau di Ayla itu dia ada pilihan mesin 1000 cc yang lebih kecil serta 1200 cc, sedangkan di Agya ini dia hanya di dalam satu pilihan mesin saja, yaitu mesin 1200 cc dengan kode WAVE seperti itu. Jadi baik itu tipe E, tipe G maupun tipe GR Sport itu hanya menggunakan mesin satu mesin saja, yaitu 1200 cc saja seperti itu. Dan ini yang bikin secara harga untuk yang AG tipe E ini masuk dalam harga yang sebenarnya cukup lumayan kompetitif lah, yaitu di harga sekitar 167 jutaan gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Ayla tipe terendah itu yang tipe M, itu kan mesinnya lebih kecil ya kan, itu 1000 cc, harganya jauh lebih rendah yaitu 134 jutaan aja seperti itu. Dan memang Agya tipe terendah ini memang katanya jauh lebih superior dibandingkan Ayla tipe terendah, karena tadi mesinnya lebih besar, terus juga di fitur-fitur juga jauh lebih banyak, kayak masih ada head unit touchscreen, terus ada kayak juga headrest sudah kepisah, fitur safety juga jauh lebih banyak, sudah ada dual airbag, ABS, EBD, stability control segala macam. Dan tapi kalau kita bandingin sama AG yang tipe G manual ya, bukan yang CVT matic gitu, itu memang secara fitur nggak jauh beda AG tipe E sama yang tipe G. Dia cuma beda kayak di pelek ya kan, kalau ini kan masih menggunakan pelek kaleng, terus juga kayak pengatur AC yang tipe E masih manual gitu kan, sehingga memang ya sebenarnya kalau saya lebih worth it ya mungkin sekali ambil yang AG tipe G gitu ya, karena secara fitur tuh nggak beda jauh sama sekali, mesinnya juga sama saja.
lebih begitu. Nah, jadi saya sekarang baru ngerti kenapa Agya tipe E ini masuk dalam sistem penjualan secara spot order. Kenapa? Karena memang tadi yang saya katakan di awal bahwa memang secara fitur-fitur dari Agya tipe E ini nggak beda jauh sama Agya tipe G. Orang lebih cenderung memilih langsung beli Agya tipe G manual dibandingkan tipe E yang lebih basic seperti itu. Karena secara semua fitur basicnya udah ada semuanya, kayak tadi mengenai safety-nya, kenyamanan, segala macam, dan juga tampilan yang sudah modern seperti ini sudah bisa ditemukan di tipe G. Tapi buat kalian yang mungkin secara budget lebih sedikit gitu ya, itu mungkin bisa ambil yang tipe E. Karena memang ya tadi secara fitur-fiturnya udah cukup memadai, tapi memang bisa aja diganti langsung dengan pelek aftermarket gitu kan, terus juga bisa nambah pilihan-pilihan dikit yang ada di mobil ini seperti itu. Tapi memang konsekuensinya untuk pembeli tipe E ini harus nunggu lebih lama, misalkan inden 3 bulan lebih itu, karena memang secara prioritas itu memang bukan jadi andalan untuk bandingkan Agya tipe yang lain, kalau begitu. Oke, sekian dulu video mengenai Toyota Agya tipe E. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa juga untuk klik like. Saya juga subscribe Indra Fata, dan terima kasih buat Mas Bowo dari Tuntas Toyota yang buruk yang beri kesempatan saya untuk mereview mobil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.